dari saya maksudnya hanya teori yang banyak. Tentang praktek nanti itu nanti dibimbing oleh apa? Oleh gurunya. Jadi kita kembali. Jadi warisan itu adalah harta warisan itu adalah harta orang yang meninggal dunia. Setelah orang meninggal dunia, tidak lagi haknya. Semua habis. Kemudian karena dia meninggalkan harta, itu kemudian oleh Al-Quran dikatakan harta itu dibagi kepada ahli waris. Jadi setelah seorang meninggal, harta itu bukan lagi hartanya, istrinya juga bukan lagi istrinya, dan harta itu menjadi hak ahli waris. Harta itu berasal dari suami istri adalah hasil usaha mereka selama perkawinan, yang dikatakan sakara. Jadi bahasa selainnya sakara, bahasa Indonesianya harta bersama. Jadi kalau di undang-undang itu harta bersama atau harta kekayaan bersama. Kalau orang Jawa mengatakan gonogini, atau Bugis mengatakan balereso. Saya kira sudah selesai. Saya kira tinggal dilatih. Jadi seseorang meninggal, maka hartanya bukan hartanya, itu harus jangan sumbangan dari almarhum. Saya tidak atau turut mengundang almarhum. Kenapa almarhum yang turut mengundang? Nanti datang di sana ketemu almarhum, bagaimana jadi? Jadi seorang telah meninggal, maka haknya habis, hilang. Istrinya jadi janda, suaminya jadi duda, hartanya menjadi milik ahli waris. Kemudian harta itu adalah berasal dari kalau suami istri dari sakara, dari harta bersama, dari gonogini. Kalau orang Bugis bilang balireso. Kenapa ada sakara? Karena kamu penghafal Quran. Itu di Quran dikatakan bahwa walil rijali nasibun mimma iktasabu, begitu. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabun. Wasallam fadli dan selanjutnya. Jadi itu dasar sakara. Bagi laki-laki bagian apa yang dikerjakan, dan bagian perempuan apa yang dikerjakan. Jadi apa yang diusahakan laki-laki dan perempuan itu adalah menjadi haknya, untuk hasilnya itu haknya. Tapi orang Selayar dulu salah mengartikan bahwa istri itu tidak bekerja, karena di rumah saja memasak, mencuci, padahal itu kerjanya. Bisa bayangkan kalau suami pegawai, istri tidur-tidur saja di rumah, tidak memasak, tidak ini, apa yang dia bisa makan? Bagaimana dia bisa bekerja kalau pakaiannya tidak ada yang itulah tasabun, itulah usahanya, mendukung suaminya untuk bisa bekerja dengan baik, disediakan makan, ini pakaiannya kemudian rumahnya dibersihkan, itulah usahanya istri. Maka
maka hukum mengatakan bahwa semua semua hasil yang dicapai setelah perkawinan itu hasil bersama. Karena masing-masing usahanya, ada usaha di luar, ada usaha untuk mendukung suami bisa bekerja dengan baik. Cuma waktu sosialisasi itu pegawai wanita protes. Jadi secara hukum gajinya pegawai itu istri itu harta bersama karena dia dapat selama perkawinan. Atau itu biar ahli yang ini. Jadi secara hukum gaji istri itu setelah dia setelah kawin, maka kemudian itu adalah harta bersama. Kecuali ada perjanjian pada saat perkawinan bahwa tidak ada percampuran harta kekayaan. Ada itu. Ini kan Santar Dewi itu menggugat bahwa ada hartanya jangan di ini karena ada perjanjian pada waktu kawin begitu. Tapi itu nah, jadi yang penting tahu bahwa dalam Al-Quran ada dasar tentang adanya sakar di surat Al-Baqarah barangkali ayat sekian. Kemudian jadi kemudian setelah meninggal, karena ini ada usaha bersama, maka dibagi dua gitu. Makanya dibagi dua, bukan 1:2 bagi laki perempuan, tidak. Ini adalah persekutuan, adalah perseroan terbatas, adalah PT, adalah CP, masing-masing kemudian dengan tugasnya Jadi kemudian setelah orang meninggal di undang-undang dikatakan kewajiban daripada ahli waris adalah menginventarisir seluruh kekayaan daripada almarhum atau almarhumah dan beban apa yang ada, utang piutang, kemudian mungkin ada wasiat, ada apa. Kalau dia mau bersihkan tentang apa zakatnya sudah selesai atau tidak. Jadi semua beban itu kemudian termasuk di undang-undang bahwa biaya kematian itu juga termasuk yang bisa dimasukkan. Tetapi bukan biaya takziah. Biaya takziah tidak, takziah saya kira tinggal melatih. Enggak, diterungkan saja itu. Iya. Apa? Nggak apa-apa, Sir. Ya. Jadi begitu. Kembali bahwa dasar sakara itu ayat dalam Al-Quran dikatakan walirijal nasib mimma tasabu walirisai mutasabun, itu berdasar sakara, dasar hukum sakara. Kemudian kalau orang meninggal kemudian karena itu sakara, karena itu adalah perkongsian antara suami dan istri, maka haknya sama. Tidak ada 1:2. Karena sakara itu hak bersama, maka kalau ada yang meninggal, katakanlah suaminya meninggal, maka sakara itu dibagi 2. Sebelum dibagi 2 dikeluarkan dulu bebannya, apakah ada utangnya, apakah ada zakatnya belum ditunaikan, kemudian termasuk biaya kalau undang-undang, termasuk biaya penguburan itu bisa dikeluarkan dari zakat. Kalau ada wasiat, ada wasiat
tidak. Kalau wasiat perorangan tidak, kecuali apa wasiat suami istri. Kalau wasiat perorangan nanti setelah di ini baru jadi termasuk. Kemudian setelah itu karena ini adalah sakar, maka dibagi dua. Itu yang harus dibagi dua. Haknya suami, haknya istri, itu kemudian masing-masing separuh. Ini yang selama ini tidak apa dianggap istri itu kalau tidak kerja tidak ini itu tidak punya hak. Padahal istri kerja seperti tadi, istri kerja. Kalau suami berangkat kerja tidak disiapkan makan di rumah, ya, bagaimana dia bisa bekerja? Ya. Nah, itu adalah pekerjaannya. Dan itu pekerjaan istri. Mencuci pakaian, membereskan rumah segala macam. Itulah kesalahan. Itulah pekerjaannya istri. Oleh karena itu maka adat mengatakan ada sakara kalau Indonesia harta bersama. Jadi kalau ada meninggal kemudian itu dikumpulkan sakaranya, baru banyak dikeluarkan. Setelah itu kemudian dibagi dua. Ini hak suami, kalau dia almarhum, ini hak istri. Yang menjadi warisan adalah